Nama saya Herana SPDGR. Saya berasal dari SDN 153 Walimpong. Pengajar praktik saya adalah Ibu Armi Erdila SPD MPD dan Ibu Fasilitator Ibu Armiati BSPD. Perkenalkan, saya Nisam Subahri dari SD Negeri 7 Salotungo. Pengajar praktik Ibu Armi Erdila MPD. Fasilitator Ibu Armiati BSPD. Perkenalkan, nama saya Armi SPD dari UPTD SPF SDN 131 Saleh, pengajar praktik Armi Erdila SPD MPD dan fasilitator Armiati BSPD. Kami akan mempraktikkan Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? biasa. Hari ini siapa nih yang mau jadi coach dan coaching? Untuk hari ini saya jadi coach. Saya sebagai coaching. Jadi sudah jadi coach Pandi. Apakah Pandi sudah mengetahui alur tirta? Sudah Bu. Jadi yang saya ketahui tentang ini yang pertama adalah apa tujuannya, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan komitmen dan tanggung jawab. Betul sekali Pak. Dalam coaching itu ada 3 kompetensi. Bapak sudah tahu apa kompetensinya? Yang saya ketahui adalah kompetensi seorang coach itu yang pertama adalah kehadiran guru, kemudian yang kedua bagaimana melakukan kelompok, kemudian selanjutnya adalah mendengarkan dengar. Karena Bapak sudah mengetahui tahapan dalam tirta dan kompetensi itu, silakan dimulai percakapannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bu Rana, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti Bu Rana, seperti nih mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, bisa saya bantu? Pak, ini saya akhir-akhir ini merasa down Pak, risau dengan kondisi kelas saya yang sekarang ini. Semenjak ini peralihan kelas ada masalah yang saya ingin tuntaskan di dalam kelas saya. Jadi saya merefleksi diri Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dan bagaimana saya bisa terampil dalam mengelola kelas. Wah, sangat bagus Bu. Nah, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi? Jadi tujuan saya Pak ingin meningkatkan kompetensi karena saya ingin menciptakan kelas kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya di kelas dan kelas sekarang. Jadi saya ingin memberikan kesan pembelajaran yang bermakna kepada siswa saya ini. Nah, dari tujuan Ibu tersebut tadi yang Ibu sampaikan ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang sudah saya lakukan Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Belum ada yang terlalu jelas gabungan metode pembelajaran ini yang sesuai dengan siswa saya sekarang ini. Berarti ada tantangan ya Bu, dalam satu bulan. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi tantangannya Pak, itu saya masih kesulitan mengendalikan siswa saya yang suka bicara saat pembelajaran kami. Dari tantangan yang Ibu sebutkan tadi kan, untuk mencapai tujuan tersebut, nah kira-kira nih apa yang dibutuhkan supaya tujuan tersebut bisa Ibu capai? Jadi yang saya paling butuh ini adalah strategi Pak. Strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Berarti strateginya ya Bu, supaya pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan ya Bu. Nah, dari yang saya sebutkan tadi Bu, mungkin Ibu bisa analisis ya, mungkin penyebab pembelajaran
keputusan. Nah, dari yang saya sampaikan ada yang terjadi di kelas itu akan makin layak. Jadi di antara ketiga tadi yang kalau saya pikir-pikir Pak, yang terjadi di kelas saya itu saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak. Jadi anak menurut Ibu Herana, anak tidak memahami ya Bu. Jadi mungkin Ibu Herana ada strategi mungkin atau ada metode yang bisa diterapkan supaya pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Mungkin Ibu Herana bisa menjelaskan kira-kira mungkin metodenya seperti apa. Jadi mungkin Pak, saya mungkin akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Mungkin siswa yang tadi yang selalu berbicara di kelas mungkin karena yang pertama itu tidak mengetahui atau tidak memahami materi pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian mungkin apa? Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melumpuhkan siswa dengan pembelajaran gaya belajarnya Pak. Seperti itu. Nah, dalam pembelajaran Ibu tadi, apakah ini sudah melakukan misalnya penguatan seperti itu kepada siswa? Itu juga salah satunya Pak, mungkin gara-gara itu makanya mereka tidak antusias. Jadi saya akan mencoba memberikan positif kepada siswa saya, memberikan reward dan penghargaan bagi mereka. Saya yakin sih sebenarnya pembelajaran ini sudah melakukan itu. Nah, dari obrolan kita ini sudah punya gambaran kira-kira apa yang akan dilakukan strategi ini yang sekarang dan tujuan yang Ibu tadi sebutkan di awal itu bisa tercapai. Iya Pak, jadi saya sudah memiliki gambar apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang bervariatif. Kemudian saya akan memberikan kekuatan positif dan reward kepada siswa saya yang aktif dan patuh terhadap kesepakatan belajar. Kemudian saya akan mengelompokkan siswa saya atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sesuai dengan gaya belajar siswa saya sehingga mereka bisa mengerti materi pembelajaran yang sebenarnya. Ibu, mungkin saya rasa obrolan kita tersebut mungkin yang disampaikan atau klarifikasi atau konfirmasi. Tidak ada Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Jadi saya akan mencoba menerapkan luar biasa sekali sebenarnya Ibu Herana. Saya tunggu implementasi dari strateginya Bu. Saya doakan berhasil, anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan seperti yang Ibu Herana tadi sampaikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke. Kalau saya lihat percakapan antara coach dan coach Lin sudah sangat bagus. Ibu dan Pandi sudah melakukan percakapan sesuai dengan garis kita dan sudah menerapkan kompetensi coaching yang sangat baik. Semoga kedepannya semakin bagus ya, Mas Pak dan Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Siapa yang menjadi coach hari ini? Saya sebagai coach Pak. Saya jadi coach Pak. Jadi Ibu Herana sebagai coach dan Ibu Andi sebagai coach. Oke, baik Bu Herana, sebelum kita memulai coach, mungkin saya akan konfirmasi beberapa hal ya Bu. Tentunya Ibu kan sudah bersedia menjadi coach, berarti mungkin Ibu itu sudah harus tahu langkah-langkah coaching dengan model kita. Mungkin bisa Ibu sebutkan atau jelaskan? Jadi langkah-langkah coaching dalam alur digital itu tentunya terdapat Pak. Yang pertama ada tujuan umum, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada kemudian tentunya sebagai coaching kita itu harus mengetahui kompetensi atasan
kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach ya. Menurut Bu Herana, kompetensi apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang coach? Jadi kompetensi yang pertama itu yang harus dimiliki adalah kehadiran penumpang. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali. Sepertinya memang Ibu Herana sudah siap jadi coach ya Bu. Insya Allah ya. Karena sudah memahami alur coach dengan model kita serta sudah mengetahui kompetensi dari seorang coach. Baik Bu, mungkin pada kesempatan ini saya persilahkan Ibu Herana melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas. Ya silahkan. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di dalam kelas kurang antusias dalam belajar. Selain itu juga murid saya mengerjakan tugas hanya 50%. Jadi menurut Bapak, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya mengerjakan tugasnya hanya 50% Bu. Oh begitu ya. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu ini bisa antusias dalam pelajaran? Saya ingin mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi terhadap murid-murid saya di dalam kelas. Ya, jadi ya kira-kira apa sih yang dapat membuat murid-murid Ibu ini bisa merasa antusias menjalani pelajaran dalam kelas? Seingat saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang dalam antusias dalam kelas itu pertama pembelajaran sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, tidak ada aksi umpan balik dari siswa saya. Kedua saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat aktif, namun kurang ada respon Bu. Oh, jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran? Saya mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang sangat menarik di dalam proses pembelajaran. Jadi saya seperti apa dengan pendapat ini? Jadi lalu menurut pendapat Ibu, apa sih yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Saya itu pembelajaran harus diperiksa pada murid, memberikan pembelajaran yang aktif, model-model pembelajaran yang menarik dan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik juga. Jadi lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang dalam pengumpulan tersebut? Kemungkinan selama ini saya memberikan tugas yang banyak kepada murid saya sehingga murid saya itu bosan untuk menulis. Jadi oh begitu. Jadi apakah kira-kira ada sumber belajar yang Ibu bisa gunakan? Saya bisa menggunakan bacaan di perpustakaan atau menggunakan media-media elektronik. Ya. Jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran. Saya pikir banyak Bu, contoh bisa dari YouTube, internet dan lain-lain. Jadi saya juga harus menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok, IG atau YouTube dan sebagainya. Jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya berencana untuk membuat media pembelajaran mengasihkan, bisa menggunakan media dari YouTube, sumber belajar dari YouTube, IG atau TikTok Bu. Kemudian saya akan mengurangi tugas kepada murid saya sehingga murid saya tidak cepat bosan dalam mengerjakan tugas-tugas Bu. Dan juga saya bisa menggunakan banyak bentuk lagu yang berbentuk digital Bu. Jadi bagus sekali nih rencana ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa membuat murid-murid Ibu ini bisa antusias. Dan apa sebenarnya ini terhadap rencana ini sudah Saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran,
berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ibu dan harapan murid ibu ya. Terima kasih. Iya Bu. Nah, saya juga mau berterima kasih Bu atas kesempatan Ibu hari ini yang berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga nanti kita bisa berbicara kembali mengenai proses ibu dalam melaksanakan pelajaran ibu yang kepada siswa dalam berbicara kembali ya Bu. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih ibu sudah menerangkan pengetahuannya dan sudah berbincang-bincang. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Herana, terima kasih Bu Andi. Sungguh sebuah obrolan yang sangat luar biasa ya Bu. Baik, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya amati dari percakapan yang terjadi di Bu Andi. Dari segi coachnya, saya perhatikan Ibu Herana ini memang melakukan coaching berdasarkan alur kita yang pertama apa tujuan punya, setelah itu kemudian masalahnya diidentifikasi, kemudian rencana aksi apa yang dilaksanakan, kemudian kebetulan datang menolaknya. Kemudian Bu Herana juga keterampilan coachnya sangat luar biasa tadi, bisa menggali informasi dari Bu Arni dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya Bu Arni juga sangat luar biasa karena dari pertanyaan yang diajukan Bu Herana tadi itu bisa muncul inisiatif sendiri. Jadi Ibu Arni itu yang memunculkan inisiatifnya bagaimana kira-kira yang langkah-langkah strategis apa yang Bu Arni lakukan dalam menyelesaikan masalah itu. Mungkin saja Bu, terima kasih banyak, sangat luar biasa diberkahi Bu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini siapa yang jadi coach dan coach? Saya jadi coach Bu. Dan saya jadi coachnya. Ya, jadi Ibu Arni sebagai coach ya. Nah, apakah sudah Ibu Arni tahu langkah-langkah dalam kita atau coaching? Ya sudah Bu, dalam langkah kita itu ada 4. Yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, dalam coaching itu ada 3 kompetensi coaching. Apakah yang Ibu sudah tahu atau tidak? Sudah Bu, ada 3 itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Karena Ibu sudah mengetahuinya, baik silahkan Ibu mulai percakapan coachingnya, silahkan. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Bu Arni ada waktu luang hari ini? Ada Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Arni tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Mungkin Bu Arni bisa memberikan saya solusi atau pemecatan dari masalah yang saat ini sedang saya pikirkan dan Masalahnya apa Pak Andi? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang dirasakan sekarang. Jadi begini Bu, mungkin Bu Arni masih ingat pada saat rapat dewan guru yang waktu itu kita sedang membahas tentang organisasi kultural dari program yang saya ikut ditolak oleh beberapa teman. Program yang saya ikut itu Bagaimana bisa Pak, apa yang membuat mereka tidak menyetujui program Pak Andi? Jadi informasi dari mereka bahwa program tersebut itu tidak bisa dalam kegiatan lomba ke depan karena memang sih untuk tahun depan kami fokusnya pada kurikulum itu yang kegiatan yang memang dilombakan seperti presiden, kemudian presiden dan kegiatan kebangsaan juga. Baik Pak Andi, dari percakapan kita sekarang ini, apa yang Bapak harapkan atau ingin mendapatkan dari percakapan ini?
kan Bu, mungkin Ibu bisa fasilitasi saya bagaimana sih caranya supaya saya itu dapat memperhatikan mereka agar program saya ini bisa dipertimbangkan Bu dan dijadikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pak Andi boleh langsung aja bisa di boleh Bapak utarakan lagi. Tadi Bu, selain dipertimbangkan tentunya saya juga melihat kondisi bahwa ternyata mereka itu tidak hadir Bu, karena ternyata ada juga program yang lain didapatkan adalah ekstrakurikuler seperti bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi saya merasa mereka itu tidak hadir. Oh, begitu ya Pak. Menurut Pak Andi, apakah program sebelumnya dan sudah berjalan baik? Tak boleh Pak Andi jelaskan ini program apa yang Pak Andi akan lanjutkan? Jadi sebenarnya kan Bu, program ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Setelah saya perhatikan program ini berjalan dengan baik Bu, anak-anak antusias. Kenapa? Karena memang ini adalah sesuatu yang baru, kemudian teknologi dekat sekali dengan anak-anak saat ini. Saya memperhatikan itu sudah berjalan dengan baik. Dari apa yang Pak Andi sampaikan sekarang ini, apa rencana Pak Andi untuk ke depannya? Rencana ke depannya adalah tadi saya menunjukkan bahwa mungkin saya bisa difasilitasi bagaimana sih caranya supaya saya bisa menjelaskan program saya ini lebih rinci, lebih mendalam supaya mereka itu bisa memahami mungkin melalui pertemuan dengan guru. Pak Andi, selain pertemuan, apakah ada strategi lain dalam rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan? Selain pertemuan mungkin saya akan misalnya pada saat jam istirahat Bapak dan Ibu guru sedang kuliah, mungkin saya akan menyampaikan mereka, kemudian berbicara lebih santai, kemudian program tersebut mungkin saya akan print, saya sampaikan kepada teman-teman untuk dibaca dan dipelajari lebih mendalam tentang program tersebut. Bapak rencana Bapak tadi, kalau boleh tahu, apakah komitmen yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang pasti komitmennya adalah saya akan berusaha mengemas program tersebut dengan baik sehingga dalam program tersebut saya masuk lain saya akan melakukan komunikasi yang efektif supaya kita tetap antara saya dengan teman-teman yang lain itu tetap nyaman dan tidak ada perasaan yang tidak enak atau bagaimana. Dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya harapkan itu mungkin saya akan berkomunikasi dengan sesama komunitas mengajar di sekolah untuk membahas program ini lebih mendalam dan kita bisa kita melakukan kolaborasi bersama dan itu akan sangat lebih bagus lagi. Saya rasa itu ide terbaik, itu ide bagus Pak. Saya berdoa semoga cepat terrealisasi ya Pak. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Saya sedikit mendapatkan gambaran dan merasa lega Bu karena saya mendapatkan solusi dan saya tidak bisa mengatakan apa yang saya lakukan. Sama-sama Pak. Ya, baik, jadi coaching dan coaching tadi sudah melakukan percakapan ya. Jadi saya sebagai pengamat ingin mengomentari sedikit. Jadi kalau saya lihat percakapan tadi antara coach dan coaching sudah sangat bagus.